Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuli Ayu Nursinta dari Prodi D3 Kebidanan Psikes Kampus Raya Sintang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konseling KB menggunakan lembar balik ABPK. ABPK itu apa sih? ABPK itu adalah alat bantu pengambilan keputusan dalam ber-KB. ABPK merupakan lembar balik berisi informasi penting dan saran serta bimbingan praktis tentang cara berkomunikasi dan melakukan konseling KB secara efektif, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan KB. Langkah-langkahnya yaitu, sebelum memulai konseling, pertama-tama persilahkan klien untuk duduk, kemudian lakukan sapa dan salam kepada klien. Lakukan metode konseling sesuai dengan konsep 17, mengenalkan lembar balik alat bantu pengambilan keputusan ber-KB atau ABPK kepada klien. Jelaskan fungsi ABPK sebagai alat bantu klien dalam memilih kontrasepsinya. Lembar balik diletakkan berdiri sehingga Anda dan klien dapat melihat halaman dengan jelas. Jelaskan menggunakan kata-kata sendiri, baca dan bahas beberapa hal penting. Bila klien sudah merasa nyaman, lanjutkan ke halaman selanjutnya. Sampaikan kepada klien, dengan alat bantu ini, kami dapat membantu klien. Minta klien untuk menceritakan tentang dirinya. Sampaikan juga bahwa informasi yang dimiliki klien bersifat rahasia dan akan terjaga. Setelah mengenali kebutuhan klien, cocokkan pada warna tab yang sesuai. Lalu pindah ke tab tersebut. Pada lembar balik ABPK, terdapat tab yang mengandung warna sesuai kebutuhan klien. Tab berada di sisi samping dan di sisi bawah lembar balik berdasarkan kondisi klien serta jenis kontrasepsi yang tersedia. Pada halaman ini, tentukan alasan klien saat datang. Apakah klien datang untuk pemilihan metode kontrasepsi yang dapat memberi perlindungan terhadap infeksi menular seksual atau IMS? Apakah klien termasuk kelompok remaja, usia 40-an, hamil, atau pasca salin, pasca keguguran, dan atau dengan HIV/AIDS, serta apakah termasuk klien dengan kunjungan ulang. Pada setiap halaman terdapat berbagai komponen-komponen yaitu lambang, topik, pokok pembahasan, dan panduan untuk langkah selanjutnya. Lambang-lambang pengingat seperti yang tampak dalam gambar berikut. Dalam hal ini, klien adalah pengambil keputusan, dan penyedia layanan hanya membantu klien. Hargai keinginan klien dan harus tahu langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Contohnya, klien membutuhkan kontrasepsi jangka panjang atau AKDR. Maka, uraikan dengan jelas kontrasepsi yang dipilih termasuk juga efek sampingnya. Cocokkan dengan kebutuhan klien dan beritahu pilihan kontrasepsi yang paling mungkin. Bantu klien untuk mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan dan kondisi medis klien. Jelaskan pada klien bagaimana menggunakan kontrasepsinya. Dan yang terakhir, tips untuk melakukan konseling adalah cari ruang yang cukup pribadi. Tunjukkan keramahan dan kepedulian kepada klien sehingga klien merasa nyaman. Ajak klien berinteraksi, jangan ajukan pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan kata iya dan tidak. Bantu klien untuk konsisten memakai kontrasepsinya dan bantu untuk memecahkan masalah saat kunjungan. Pastikan klien paham yang sudah dijelaskan dan bila perlu, mintalah klien untuk mengulang untuk memastikan klien sudah paham atas apa yang disampaikan. Nah, demikianlah penggunaan alat bantu pengambil keputusan ber-KB atau ABPK dalam konseling KB. Semoga bermanfaat. Terima kasih.